Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Pak Budi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahri dengan NIM 2001530068. Selanjutnya perkenalkan saya Rizky Sanjaya dengan NIM 2001530056. Selanjutnya perkenalkan nama saya Dwi Adi Mulyonugroho dengan NIM 2001530053. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan machine learning dalam beberapa bidang. Nah, pengertian machine learning secara umum yaitu merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Nah, ini ada pengertian machine learning oleh ahli yang bernama Tom Mitchell. Machine learning adalah komputer yang memiliki kemampuan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya di masa lalu dan mengalami peningkatan kerja. Ini ada tipe-tipe machine learning. Yang pertama ada supervised learning, kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada semi-supervised learning, dan yang terakhir ada reinforcement learning. Ini ada beberapa contoh penerapan machine learning. Yang pertama, autonomous car atau mobil kendali otomatis. Yang kedua ada product recommendation. Yang ketiga ada virtual assistant pribadi. Autonomous car atau mobil kendali otomatis. Nah, ini adalah merupakan penerapan serta pengembangan dari machine learning, yaitu vision. Mobil kendali otomatis ini merupakan machine learning yang kompleks dan dengan risiko keamanan yang tinggi. Jadi mobil kendali ini menggunakan sensor semuanya. Kapan waktunya belok, kapan waktunya harus berhenti, mau ngerem, nah itu semuanya mengenakan kecerdasan buatan, yaitu machine learning. Datanya itu bakal diolah langsung sama mesinnya sesuai dengan perintah yang udah diberikan ke decodingannya. Oke, yang kedua ada product recommendation atau rekomendasi produk marketplace. Semua pasti udah pada tahu tentang marketplace yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ada Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Nah, untuk meningkatkan pengalaman pengguna, setiap marketplace ini perlu menampilkan produk rekomendasi yang sesuai dengan minat para pemiliknya. Untuk melakukan ini secara otomatis dan real time. Tentunya machine learning dibutuhkan untuk menunjukkan rekomendasi produk setiap pembeli di masing-masing akun. Jadi misal kita pernah buka marketplace terus tiba-tiba muncul halaman depan ada barang yang udah pernah dicari di hari kemarin, misal sepatu. Nah, di hari ini kita dapat rekomendasi sepatu lagi. Oke, selanjutnya ada virtual assistant atau asisten pribadi virtual. Yaitu adalah gadget. Gadget telah dilengkapi oleh asisten pribadi virtual, baik laptop ataupun smartphone. Misalnya ada Cortana di Microsoft Windows, ada Siri di iPhone, ada Bixby di Samsung, dan ada Google Assistant di produk Google. Dan tentunya masih banyak contohnya lagi. Asisten ini dapat membantu penggunanya untuk melakukan pencarian di internet, menanyakan cuaca, melakukan panggilan telepon, hingga membuka aplikasi. Nah, di sini kita tinggal memberikan perintah aja. Misalkan kita pernah buka Google ya, terus kita bilang, Google, bagaimana cuaca hari ini? Nah, nanti dari Google-nya akan nyari pencarian cuaca hari ini di tempat kita. Setelah itu nanti informasi itu bakal diberikan kepada kita. Kurang lebih gitu. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya presentasi ke saya, yaitu pengertian manfaat dan cara kerja algoritma klasifikasi dalam machine learning. Next. Nah, pertama ada pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target sehingga algoritma-algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi ditargetkan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Nah, maksud dari pembelajaran yang diawasi adalah data label atau target ikut berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau posisi tertentu. Next. Selanjutnya ada manfaat klasifikasi. Manfaatnya itu menitikberatkan pada pengguna, tepatnya pemahaman pengguna terhadap pembuatan, penyutingan, peninjauan, atau penyebaran data. Dari situ kemudian bisa diketahui kategori yang tepat untuk data. Intinya pengguna menentukan kategori terhadap data yang ada. Next. Nah, berikut ada cara kerja algoritma klasifikasi. Next. Algoritma KNN atau Nextboard adalah salah satu algoritma yang banyak digunakan di dunia machine learning untuk kasus klasifikasi. Di sini saya akan membahas tentang cara kerja algoritma KNN sebagai berikut. Nah, apa itu algoritma KNN? Seperti yang telah disebutkan, algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil jumlah K dalam terdekat sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lain. Next. Nah, secara umum, cara kerja algoritma KNN sebagai berikut. Pertama, tentukan jumlah K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Kemudian yang kedua, hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di database. 3. Ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Next. Nah, berikut ini penjelasan dari langkah-langkah yang di slide sebelumnya. Berikut ini penjelasan gambarnya di samping. Itu menjelaskan dari gambar samping ada sejumlah data poin yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu A biru dan B itu kuning. Misalnya ada data baru hitam yang akan kita prediksi kelasnya menggunakan algoritma KNN. Dari contoh di samping, nilai K digunakan adalah 3. Didapatkan 3 titik terdekat yang terdiri dari 2 titik kuning dan 1 titik biru seperti yang diilustrasikan dalam kotak merah. Maka kelas untuk data baru titik hitam adalah B kuning. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah berbicara. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan pada teman saya. Ya, berikut adalah laporan yang kami susun, yaitu klasifikasi KNN dengan Python. Next. Di sini Ini ada sedikit pengertian dari KNN seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi.
Selanjutnya penggunaan klasifikasi KNN KNN pada Python. di sini Di sini terdapat terdapat langkah-langkah langkah-langkah menggunakan menggunakan KNN KNN pada Python. serta source code dan screenshot. Next. 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 Berikutnya kita langsung hasil saja yang pada bagian paling paling bawah. bikin berapa dulu? Lanjut, Ri. Lanjut. Nah, Berikut adalah hasil dari dari klasifikasi data dengan KNN pada Python. Sebelumnya saya mengambil data data intelligent irigasi sistem dari dari Kaggle dataset. Di situ terdapat banyak data. berikut adalah Hasilnya. sekian dari Dari kelompok kami, terima kasih.